Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah, kita menjadikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga dilimpahkan ke Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara sekalian, yang saya hormati, kelihatannya ada beberapa yang mengikuti acara ini, pengajian ini. Ada besan di Palembang, ada besan di Jogja, di Solo, kemudian anak yang di Jogja, ada yang di Jakarta, kemudian juga ada yang di Tasikmalaya, dan seluruh para mantan, maksudnya mantan itu mantan mahasiswa. Ya, ini banyak mahasiswa juga yang dulu mahasiswa saya, sekarang mungkin sudah jadi bos saya ya. Ada yang di Tasik, ada yang di Jogja, dan ada di mana-mana yang beberapa hari lalu menyebutkan akan mengikuti pengajian ini. Jadi ini memang pengajian ini adalah pengajian silaturahmi ya, untuk refreshing di weekend ini. Jadi targetnya tidak sampai untuk menghatamkan buku ini, hanya mungkin sambil jalan saja, mungkin satu halaman bisa untuk 3 kali atau 4 kali pertemuan ya, saya kira bebas saja ya. Yang penting ini adalah arena ataupun untuk silaturahmi. Saya sangat senang sekali pada hari ini masih bisa melanjutkan pengajian ini. Tapi sebelum dimulai lebih lanjut, kemarin ada teman saya, atau bisa dia kolega saya, bisa juga senior saya, yaitu Bapak Kiai Haji Ma'mun Muhammad Murai, meninggal dunia. Beliau tinggalnya di Pekalongan. Mudah-mudahan almarhum dapat maghfirah Allah SWT. Allah maghfir lahu warahmu wa'afu anhu. Dan demikian juga guru-guru kita mengarang kitab ini, guru-guru kita, masyaikh kita, orang tua kita yang telah meninggal dunia, mudah-mudahan mendapatkan maghfirah Allah SWT. Allah maghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Pada hari ini kita melanjutkan pengajian ini, mungkin bisa disebutkan pengajian pertemuan yang ketiga ya. Dan memang karena memang pengajiannya ini adalah tidak ada target untuk menghatamkan Quran. Jadi sampai hari ini kita masih pertemuan ketiga masih di halaman 39 atau halaman pertama dari mukadimah kitab ini. Jadi kalau saudara-saudara, kawan-kawan, bapak-bapak, ibu-ibu yang kebetulan di hadapannya ada PDF-nya ataupun ada kitabnya, silakan buka halaman 39. Halaman 39. Jadi kemarin kita masih melanjutkan ya, yang kemarin disebutkan bahwasanya Allah itu membangkitkan alladzi aiqadha min khalqihi man istafahu gitu kan. Allah yang membangkitkan, membangunkan orang-orang yang dipilihnya dari makhluknya, kemudian mengingatkan mereka supaya memisahkan diri mereka dari, atau banyak mementingkan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunianya, dan menyibukkan mereka untuk selalu seakan-akan diamati oleh Allah bimuraqabatihi, dan selalu memikirkan tentang makhluk, tentang ciptaan Allah, senantiasa siap untuk mendapatkan nasihat dan ingat kepada Allah. Nah sekarang wawafaqahum ya, pada hari ini wawafaqahum. Jadi wafaqa yuwafiqu itu bisa artinya banyak ya. Di antara lain wafaqa itu adalah memberikan petunjuk, wafaqo. Makanya ada
dalam ungkapan ungkapan para kiai ataupun para ajengan di dalam akhir ceramahnya suka ada ungkapan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, dari waffaqa yuwaffiqu muwaffiq, zat yang menunjukkan, muwaffiq, wallahu wa muwaffiq ila aqwamit thoriq, gitu ya. Jadi Allah zat yang memberi petunjuk ke jalan yang selurus-lurusnya, itu artinya yaitu ya wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Allah yang zat yang memberikan petunjuk ke jalan yang selurusnya, aqwamit thoriq, jalan yang selurus-lurusnya. Sebetulnya istilah ini diciptakan oleh Al-Maghfurlah Kiai Haji Ahmad Abdul Hamid dari Kendal, Jawa Tengah. Jadi memang dulu kan ada ungkapan wabillahi taufik wal hidayah. Nah itu kan, itu memang istilah-istilah yang mengandung simbol-simbol, itu banyak yang dipakai oleh orang NU pada waktu itu. Kemudian ternyata itu sudah terlalu umum, bukan menjadi khas itu kan, maka orang NU mengambil lagi istilahnya wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Demikian saya kira biasa-biasa aja ya. Di Muhammadiyah juga ada ungkapan-ungkapan untuk penutup kalimat-kalimat ataupun sambutan-sambutan itu. Nah ini kata wafaqo tadi memang ya kita sambil sedikit-sedikit belajar bahasa Arab ya. Wafaqo yuwaffiqu tadi, wafaqo ila memberikan petunjuk. Tapi kalau wafaqo atau wafaqo ala setuju. Ana muwafiq lah dengan pendapat Anda. Nah, itu adalah setuju ya. Jadi dalam bahasa Arab saya kira semua dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris ya, ada mengenal derivasi, ada perubahan-perubahan bentuk ya, yang itu mengakibatkan ada perubahan pada pemaknaan. Nah, itu ya tadi kan dari wafaqo ila dan wafaqo ala. Wafaqo ila memberikan petunjuk ke apa. Kalau wafaqo atau wafaqo ala setuju. Itu banyak dalam bahasa Arab ya. Rogibaan, rogibafi mencintai, tapi rogibaan membenci. Paman rogibaan sunnati, barang siapa yang tidak senang atau membenci pada sunnahku, jadi itu ya. Jadi sangat pelik sekali ya di dalam. Saya kira dalam bahasa Inggris, bahasa yang lain-lainnya, bahasa Indonesia saya kira seperti juga ya, mengenal derivasi. Karena kita kalau tidak jeli dalam memperhatikan makna itu, terkadang mungkin kita bisa ketawa, bisa senyum sendiri ya. Ya, kita juga bisa merasakan kalau ada orang asing mengucapkan bahasa Indonesia yang derivasinya tidak tepat, itu kita geli mendengarnya. Demikian juga mungkin orang Arab, orang Inggris ya, kalau kita ngomong bahasa Arab, bahasa Inggris yang preposisinya tidak tepat atau derivasi penggunaannya tidak tepat, maka mereka akan ketawa juga. Saya sempat dulu pas waktu ke Mesir dulu ya, di kedutaan Indonesia yang ada di Mesir, saya ketemu dengan Mab'uth ya, salah seorang yang pernah diutus oleh Al-Azhar di Indonesia ya, dari Azhar untuk di Indonesia. Dia cerita banyak tentang keindahan, kehebatan di Indonesia, umat Islamnya dan sebagainya. Dan dia di kalimatnya itu ada yang yang muncul dari ucapannya itu, saya sewaktu di Indonesia, saya sewaktu di Jakarta, saya meninggal di rumah Bapak Idham Holid. Loh, kok meninggal? Karena mungkin dari tinggal, kata tinggal ya. Kalau tinggal, ya mungkin saya tinggal di, itu kan. Dia coba memasukkan awalan, tapi kan kalau meninggal kan lain kan, beda dengan tinggal. Nah ini kan, ya demikian juga saya kira orang-orang Arab, orang-orang Barat ya, kalau mendengarkan kita ngomong bahasa Arab, bahasa Inggris ya, yang mungkin tidak tepat dalam penggunaannya, kadang-kadang mungkin ingin ketawa juga. Nah, kemudian yang masalah taufik tadi ya, kita sering mengungkapkan juga taufik wal hidayah, taufik dan hidayah, nah, gitu ya. Sebetulnya apa sih pemaknaan taufik dan hidayah? Jadi hidayah itu adalah al-bayan wa dalalah,
penjelasan atau petunjuk, hidayah itu ya, secara kebahasaan seperti itu. Sedangkan taufik adalah ba'dal bayan wa dalalah. Jadi munculnya taufik itu setelah adanya ada hidayah. Jadi ada hidayah dulu baru taufik. Tapi kan kita dalam bahasa Indonesia sering itu ya, taufik dan hidayah. Jadi seakan-akan ada taufik dulu baru hidayah. Tapi kalau kita runtut dalam kebahasaan atau pemaknaan, sebetulnya hidayah dulu baru taufik. Memang ya, saya kira dalam bahasa Indonesia sering seperti itu ya. Berarti kita terkadang dalam pergaulan dengan orang-orang Malaysia umpamanya kan, kita sering mengungkapkan pulang pergi. Harusnya kan pergi dulu baru pulang. Orang Malaysia bilangnya pergi pulang ya. Pergi pulang berapa tiketnya gitu kan. Nah, kita pulang pergi. Nah, itu ya istilah-istilah yang saya kira sudah biasa terjadi dalam bahasa Indonesia ya, terjadi banyak hal bahasa seperti itu. Tapi kalau hidayah itu ya, hidayah itu mengarahkan seorang kepada kebenaran, ya. Jadi memberikan wawasan tentang ajaran Islam serta memperkuat iman seseorang. Jadi itu adalah hidayah. Jadi hidayah itu tadi ada hidayah dulu, baru taufik. Nah, hidayah itu memang merupakan monopoli ataupun milik Allah semata. Tidak ada orang, malaikat atau nabi pun yang bisa memberikan hidayah. Jadi hidayah itu adalah mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan pernah dalam Al-Qur'an disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Sungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada siapapun yang engkau cintai, tetapi hanya Allah lah yang memberikan hidayah kepada yang dikehendakinya. Ini sebagai bukti kan, waktu pas paman baginda Rasulullah SAW jadi ada pamannya yang meninggal yang tidak berkehendak masuk Islam itu kan. Kemudian Rasulullah sedih dan ingin sekali supaya pamannya itu bersyahadat, tapi sampai akhirnya tidak bersyahadat. Nah, kemudian ingat Rasulullah kepada firman innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sungguh engkau ya Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada siapapun yang engkau cintai, tetapi hanya Allah lah yang memberikan hidayah kepada yang dikehendakinya. Nah, jadi gitu ya. Jadi masalah hidayah itu monopoli atau milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ya tidak bisa menjadi jaminan kalau orang tuanya kiai mesti anaknya baik-baik saja, ke masjid, sholat berjamaah, puasa dan sebagainya. Ingat ini hidayah dari Allah. Ya, kita perhatikan juga ada anak Nabi ya, yang sampai membangkang itu ada. Istri Nabi ada yang membangkang itu ada. Karena memang sekali lagi hidayah itu adalah anugerah atau milik Allah SWT. Jadi hidayah dan taufik itu dua karunia besar yang diberikan Allah kepada hamba yang dicintainya. Hidayah bisa bermakna petunjuk dan bimbingan, sedangkan taufik bermakna kekuatan dan pertolongan Allah kepada seorang untuk memenuhi seruannya. Jadi setelah seorang mendapatkan hidayah. Jadi sekali lagi hidayah bermakna petunjuk atau bimbingan untuk ajaran Islam, sedangkan taufik bermakna kekuatan dan pertolongan Allah kepada seorang untuk memenuhi seruannya, untuk melaksanakan hidayah itu. Ya gitu ya. Wa faqahum liddu'u bi fi ta'atihi. Dan Allah menunjukkan kepada orang-orang yang dipilihnya itu, hum kembali kepada yang sebelumnya itu ya. Alladzi aiqadha min khalqihi man istafahu fazahadahum. Itu kan hum yang ke sana ya, orang yang dipilih Allah. Allah memberikan petunjuk kepada orang yang dipilih itu, liddu'u bi fi ta'atihi. Liddu'u ay al-mudawamah. Ad-du'ub itu senantiasa continue ya. Senantiasa
fi ta'atihi, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi lidu'ub ay al-mudawamah, artinya senantiasa, continue, senantiasa ya. Fi ta'atihi, dalam melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'ahubi, at-ta'ahub ay al-istidad. At-ta'ahub istidad, mempersiapkan diri. At-ta'ahub, mempersiapkan diri. Daril qarar, dar asalnya rumah ya. Ada peribahasa al-jar qabla dar war rafiq qabla tariq. Al-jar qabla dar, dar itu rumah, al-jar itu tetangga. Ada ungkapan al-jar qabla dar war rafiq qabla tariq. Jadi ini petunjuk ya, kita kalau akan mencari rumah atau membeli rumah itu, nah ini ada di Jakarta nih yang sedang mencari rumah ya. Al-jar qabla dar, teliti dulu tetangga ya. Ya. Al-jar qabla dar, al-jar tetangga, qabla dar sebelum bikin rumah. Jadi sebelum bikin rumah, lihat dulu tetangganya seperti apa. Nah, nanti kan banyak mewarnai tetangga itu ya. Tapi sekarang ya tambah lagi ya. Kalau untuk di Jakarta, di samping melihat tetangga, dilihat juga ini daerahnya daerah banjir enggak. Rumah sebagaimana baiknya, kalau daerah banjir ya nanti ya kena banjir juga kan. Jadi itu ya kontekstual ya. Tapi yang paling pokok di mana saja tetap al-jar qabla dar. Jadi tetangga, lihatlah tetangga, al-jar qabla dar, lihat tetangga sebelum Anda mendapatkan mencari rumah. Kemudian war-rafiq qabla tariq. Nah, itu kan. Pilihlah kawan, ar-rafiq itu kawan ya. Qabla tariq, sebelum mengadakan perjalanan. Ar-rafiq qabla tariq, carilah kawan ya, qabla tariq, sebelum mengadakan perjalanan. Al-jar qabla dar, ar-rafiq qabla tariq. Jadi ya pengajian kita ya bisa kemana-mana ya, ya ngobrol bebas saja ya. Itu tidak hanya menerjemahkan kitab ini, tapi ya kita kontekstual ya, soal konteks yang sekarang gitu. Ya, dan tadi ya ta'ahub lidar, mempersiapkan diri untuk masuk di daril qarar. Dar itu rumah atau tempat, al-qarar asalnya ketetapan. Nah, tapi dimaksudkan darul qarar itu adalah akhirat, tempat yang menetap lama. Darul qarar ya, asalnya qararnya ketetapan, keputusan atau keputusan mahkamah atau apa kan, keputusan rektor atau qarar gitu ya. Tapi kalau di sini darul qarar artinya adalah akhirat. Wal hadari ya. Wal hadari, dan memperhatikan ya. Al hadari, memperhatikan mimma, dari perkara-perkara, mimma dari perkara-perkara yushituhu, yang yushitu, yang membenci siapa Allah, kepada ya, kepada perkara ya itu ya. Mimma, jadi wal hadari, dan memperhatikan mimma dari perkara-perkara, dari permasalahan. Yushitu, yang membenci. Sakhoto itu ya godoba, godiba ya, godoba, membenci. Yushitu, yang membenci siapa Allah, kepada permasalahan itu. Jadi kita harus memperhatikan tentang apa-apa ini dibenci oleh Allah atau tidak. Nah, itu harus diperhatikan. Ya, wal hadar mimma yusituhu, dan memperhatikan apa yang akan dibenci atau dibenci oleh Allah. Jadi setiap melakukan perbuatan harus tanya pada diri ketika ini benci oleh Allah atau tidak. Nah, biar selamat gitu ya. Nah, yujibu darul bawar, dan yang mengharuskan darul bawar. Darul bawar asalnya al-bur, al-bawar itu al-ardu allati lam tuzra, tanah yang tandus ya, yang tidak bisa ditanami. Al-bawar itu tanah yang tidak bisa ditanami, tanah yang tandus. Nah, dar tadi
tempat atau rumah. Tapi udah jadi istilah ya. Darul Bawar adalah neraka jahim, neraka ya. Darul Bawar adalah neraka. Ya, jadi tadi ada mana secara etimologi, ada secara istilahi ya. Darul Bawar neraka. Mimma yusituhu, jadi tadi walhadari, dan memperhatikan mimma dari perkara permasalahan yushitu, yang membenci siapa Allahu kepada permasalahan tadi, wa yujibu, dan mengharuskan darul bawar ya, darul bawar tadi artinya dar itu rumah, al bawar dari tanah yang tempat yang tandus ya, tapi maksudnya adalah neraka jahanam. Jadi memperhatikan dari hal-hal yang Allah benci dan yang mengharuskan kepadanya, karena memang melaksanakan yang dibenci Allah masuk kepada neraka jahanam. Wal muhafadhati, dan memelihara. Al muhafadhah memelihara diri. Memelihara diri apa? Namanya tadi tentang taat ya, senantiasa taat dan memperhatikan atau menjauhkan dari hal-hal yang dibenci Allah. Al muhafadhah. Jadi ini juga, jadi saya sambil lalu saja ya, kita apa yang biasa dipakai dalam ungkapan-ungkapan sehari ya. Ya, ada yang ungkapan para ulama atau kiai atau ajengan sering mengungkapkan al-muhafadhah ala qadimis salih wal akhdu bil jadidil aslah. Nah, gitu ya. Al-muhafadhatu ala qadimis salih wal akhdu bil jadidil aslah. Muhafadhah. Itu sering para ajengan mengungkapkan seperti itu. Apa itu ungkapan itu artinya? Al muhafadhatu ala qadimis salih wal akhdu bil jadidil aslah. Al muhafadhatu memelihara al qadimis salih, memelihara tradisi yang lama. Al muhafadhatu al qadimis salih, memelihara teks yang lama, memelihara tradisi yang lama. Kemudian wal akhlu bil jadidil aslah, mengambil mengambil teori, pendapat yang baru, yang lebih maslahat, yang lebih manfaat. Nah, ini kan keluasan para ulama dalam berpendapat ya. Jadi kalau ada permasalahan itu kan, oh ini kan sudah ada dulu, itu kan, maka diambillah kaidah ini, al muhafadhatu ala qadimis salih wal akhdu bil jadidil aslah, memelihara ya, memelihara tradisi atau pendapat yang lama dan mengambil pendapat baru yang lebih maslahat. Jadi ini keluasan pendapat tuh ya, sehingga bisa kontekstual, bisa sesuai kapanpun ya, dan dimanapun. Jadi saya kira ajaran Islam pada umumnya seperti itu ya. Al muhafadhatu al qadimis salih wal akhdu bil jadidil aslah, memelihara pendapat atau tradisi yang lama dan mengambil pendapat atau teori baru yang lebih maslahat. Ya, selanjutnya, nah di sini wal muhafadhati, dan memelihara ala dalika. Ya, ala dalika itu tadi kepada taat kepada Allah. Jadi senantiasa kita harus taat kepada Allah, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ya, kemudian dan mempersiapkan diri untuk kita masuk ke akhirat. Nah, senantiasa kita tuh harus siap, karena kan tidak tahu masalah umur tuh besok atau lusa atau sekarang atau kapan kan. Dan makanya harus ta'ahub ya, harus persiapan. Dan ini harus dipersiapkan, harus dipelihara terus, muhafadhah ya.
Al-Alika ma'atagoyuril ahwal, bersamaan dengan perubahan-perubahan situasi dan kondisi. Jadi walaupun situasi dan kondisi berubah, sikap kita untuk tetap memelihara ketaatan kepada Allah dan mempersiapkan kita ke dunia, ke alam akhirat, itu harus tetap walaupun dalam berbagai keadaan. Ma'atagoyuril ahwal, tagoyur perubahan, al-ahwal konteks atau keadaan. Jadi sekalipun kita dalam keadaan paceklik, keadaan subur, keadaan santai, keadaan sibuk, ya. Nah itu dengan rutinitas sebagai pegawai, sebagai dosen atau ya, itu tetap saja kita harus muhafadzah fi ta'ati lidu'ub fi ta'ati, untuk senantiasa taat kepada Allah dan ta'ahub lidaril qarar tadi ya, ta'ahub mempersiapkan diri kepada akhirat, kehidupan di akhirat, wal hadri mimma yuskhituhu, dan memperhatikan, menjaga diri dari apa-apa yang dibenci oleh Allah. Itu harus senantiasa tadi ya, dengan berubah-ubahnya keadaan. Dalam keadaan seperti apapun, prinsip tadi itu, jadi tetap senantiasa menjaga taat dan menjauhkan diri dari hal yang dibenci oleh Allah, itu harus senantiasa kita laksanakan ya. Ya. Dalam Al-Quran disebutkan dalam surat An-Nur ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Ya. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Ya, manusia yang tidak dilalaikan, oleh tijaratun, bisnis ya, urusan, wala bai'un, dan tidak dengan transaksi jual beli, an dzikrillah, dari dzikir kepada Allah. Jadi walaupun kita sibuk tijarah, ada bisnis itu kan bisa macam-macam ya. Sebagai bisnis kemudian bisa jual beli dan apa. Nah itu jangan sampai melupakan kita an dzikrillah, dari dzikir kepada Allah. Nah ini penjelasannya oleh tadi ya, oleh dalam Riyadhus Shalihin itu tadi, idu'ub bi ta'atihi wa ta'ahub li daril qarar wal hadri bima yusitu wa yujibu darul bawar. Jadi manusia itu dia tidak boleh sampai lupa kepada Allah sekalipun disibukkan dengan rutinitas sebagai dosen, sebagai pengusaha, bisnis atau ya. Nah itu tetap harus dzikir kepada Allah. Ada ungkapan ya, puisi ya di dalam biasa kan kalau tasawuf itu sufi-sufi itu banyak ungkapan-ungkapan yang ya puitis dan sangat maknanya tinggi sekali. Ada seorang sufi yang mengatakan, walau qata'tani bil hubbi irban lama malal fuadu ila siwaka. Falau qata'tani bil hubbi irban lama malal fuadu ila siwaka. Jika kau mencincangku dengan cinta, walau qata'tani, jika kau memotong, mencincangku, bil hubbi, dengan cinta, incang dan cincangan tadi ya, lama malal fuadu, maka tidak akan tertarik hatiku ila siwaka, kepada selain kau. Ini kan kembalinya kepada Allah ya. Jadi walaupun dalam goncangan seperti apa, tetap hati itu kepada Allah. Tapi oleh para penyanyi ya dimaknai mungkin dengan makna lain kan. Ini inspirasi untuk para
kreator, penyanyi ya. Ya kan, jika kau mencincangku dengan cinta, hatiku tidak akan tertarik kepada selain kau. Nah, itu. Padahal yang dimaksudkan oleh sufi di sini kau itu adalah kepada Allah ya, bukan kepada yang dikasihi manusia itu. Nah, ini ya sangat menarik sekali ya. Jadi nanti kita banyak menemukan ya ungkapan-ungkapan sufi itu yang sangat puitis dan menyentuh hati sekalian. Ya, yang selanjutnya wal atwari tour itu atwar itu tahapan. Jadi berbagai jadi tadi kan lanjutannya wal muhafadhu ala dalika ma tagir ahwal atwar. Menjaga diri ya, wal muhafadzati dan menjaga ala dalika kepada tadi, yaitu senantiasa taat kepada Allah, mempersiapkan diri kehidupan akhirat, menjaga diri dari apa yang dibenci oleh Allah, itu kan. Nah, dipelihara itu mengatagoyur ahwal wal atwar, dengan sekalipun ada perbedaan kalau kita atwar itu kondisi ya, situasi dan kondisi. Asalnya atwar itu adalah tahapan, al-marrah wa tarah, tahapan. Ini mungkin dalam bahasa Indonesia ya. Jadi dengan perubahan ma'atagoyur, dengan perubahan situasi dan kondisi. Ya. Ahmaduhu ay asifuhu, saya menyebutkan sifat-sifat Allah. Ahmadu ini pujian kepada Allah. Ahmaduhu, saya memuji Allah dengan berbagai seluruh sifat-sifatnya. Ya, ablagha hamdin dengan pujian yang paling sempurna. Jadi ablagha hamdin dengan pujian yang paling sempurna. Jadi kita kan tidak bisa merinci pujian Allah yang begitu banyak. Hanya disebutkan ahmaduhu, saya memuji Allah, ablagha hamdin dengan pujian yang paling sempurna. Karena memang pujian kepada Allah itu sangat banyak sekali, sehingga bukan saja kita, Rasulullah sendiri tidak bisa menyebutkan secara rinci tentang macam-macam pujian untuk Allah itu. Karena kita sering mendengar dalam hadis itu kan, qala la uhsi thana'an alaika anta kama athnaita ala nafsik. Ini Rasulullah mengungkapkan ya dalam pujian kepada Allah itu. La uhsi thana'an alaika, saya tidak bisa menghitungnya. Tidak bisa menghitung thana'an pujian alaika kepada kau ya Allah. Saking banyaknya pujian untuk Allah itu, macam-macam pujiannya banyak. Sehingga Rasulullah menyebutkan la uhsi thana'an alaika. Saya tidak bisa menghitung ya, menyebutkan jumlahnya thana'an pujian alaika kepada engkau, alaika anta kepada engkau, kama athnaita ala nafsika, sebagaimana engkau ya Allah telah memuji dirimu sendiri. Ya, jadi memang pujian itu sangat banyak. Makanya disebutkan ahmaduhu ablagha hamdi, saya mengucapkan memuji kepada Allah ya dengan pujian yang paling sempurna, paling banyak. Ya, wa azkahu, dan pujian yang paling bersih. Wa azkahu, pujian yang paling bersih. Wa ashmalahu, yang paling menyeluruh. Syamilun, menyeluruh. Zakiyun, bersih ya. Jadi zakat itu dari zakiyun, bersih. Bisa bersih, bisa zakat itu berkembang. Jadi yang diwajibkan dikeluarkan zakat itu ya harta yang ada perkembangannya, zakat. Makanya zakat ya. Ya udah, saya kira itu bab sendiri ya. Wa asmalahu, dan yang
Tadi yang paling menyeluruh. Wa anmahu, dan yang paling sempurna. Wa anmahu, dan yang paling sempurna. Wa anmahu, dan paling sempurna. Ya, lanjutkan. Wa asyhadu, dan saya bersaksi. Wa asyhadu, dan saya bersaksi. An la ilaha, bahwa saya tidak ada Tuhan. An la ilaha, bahwasanya tidak ada Tuhan. Illallah, kecuali Allah. Illallah, kecuali Allah. Al-Barru, yang maha kasih. Al-Barru, al-maha kasih. Nah, di sini rasanya al-utuf ala ibadihi bibarrihi wa lutfihi. Nah, mungkin dalam bahasa Indonesia yang maha kasih. Al-Karim, yang maha mulia. Al-Karim, yang maha mulia. Al-Karim dalam sarahnya di sini yaitu taqaddusuhu anin naqais was sifatil madmum. Ya, bersih dari kekurangan dan sifat-sifat yang tercela. Jadi Allah itu jauh dari hal-hal yang kurang dan sifat-sifat yang tercela. Itulah Al-Karim, yang maha mulia. Kemudian Ar-Rauf. Jadi ini hampir dekat-dekat ya. Jadi di sini ada Ar-Rauf dan Ar-Rahim. Jadi ini berdekatan ya. Ar-Rahim yang sayang, Ar-Rauf yang maha sayang. Jadi Rauf tuh syiddatur rahmah. Jadi sangat sayang, itu Raufun Rahim ya, yang sangat sayang. Jadi Rauf tuh lebih tinggi tingkatannya daripada Ar-Rahim. Jadi Ar-Rauf itulah jelinya dalam bahasa Arab ya. Ar-Rauf Ar-Rahim, yang sangat kasih dan penyayang. Jadi ini memang masalah kasih sayang Allah itu ya kepada manusia memang sangat ini sekali ya. Ada yang sering kita ungkapkan di dalam upacara atau acara halal bihalal ya. Acara halal bihalal itu disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, pokoknya surat Ali Imran ayat 159 tentang kasih sayang Allah itu ya. Fa bima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulika fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Fa bima rahmatin minallah, maka berkat rahmat Allah, lintalahum, engkau berlaku lemah lembut terhadap orang, pada mereka ya. Ya ini kepada Rasulullah ya, firman Allah kepada Rasulullah. Jadi karena berkat rahmatmu lah ya Muhammad, berkat rahmat Allah Tuhanmu lah ya Muhammad, engkau Muhammad bisa berlaku lemah lembut terhadap mereka. Jadi kalau bukanlah kita saja ya bisa lemah lembut kepada tangga, kepada sahabat itu, Nabi Muhammad seorang Nabi juga lemah lembutnya itu karena Allah, apalagi kita ya. Jadi kalau kita bisa berkasih sayang kepada tetangga, kepada sama orang ya, itu adalah anugerah dari Allah. Fabima rahmatin minallah lintalahum tadi ya. Berkat rahmat Allah lah Nabi Muhammad berlaku lemah lembut kepada mereka. Ya itu ya. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, nah itu ya. Lau kunta faddan ghalidhal qalbi,
jika seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, lan faddu min haulika, tentulah mereka akan menjauhi dari sekitarmu. Nah ini kan kenapa Nabi Muhammad di waktu penyebaran agama itu ya, itu ya memang ada sebagian yang benci, tapi banyak ya dari kalangan orang-orang Quraisy yang juga simpati kepada Rasulullah. Kenapa? Karena memang Allah lah yang menundukkan orang-orang supaya simpati ya, dan juga tadi kayak berkat Allah lah Muhammad berlaku lemah lembut. Allah lah yang menundukkan, memberikan kelembutan kepada Muhammad sehingga orang-orang Quraisy bisa sopan santun kepada Nabi Muhammad. Nah kita juga kalau umpamanya kebetulan ada tetangga baik, ada keluarga baik kepada kita, ada sahabat yang baik, kita harus sadar bahwa itu adalah karena memang Allah telah memberikan kelembutan kepada kita sehingga efeknya orang-orang berbaik kepada kita. Nah itu kan tadi barahmati minallahi lahum lintalahum lahu kunta faddan qalilal qalbi lan faddu min hauli. Kalaulah kita oleh Allah dibiarkan kasar dan sebagainya, maka orang-orang akan menjauh kepada kita. Nah, makanya diselanjutkan ya, yang akan menghadapi ceramah-ceramah untuk menghadapi halal bihalal ya, fa'fu anhum, maka maafkanlah mereka ya, wastaghfir lahum, dan istighfarlah untuk mereka. Nah di sini fa'fu afa ya, afu itu menghapus ya, menghapus. Kalau dihapus itu ya, dihapus. Kalau dihapus tidak bisa, wastaghfir lahum, istighfar. Dari ghafaro kemarin kan sudah kita pelajari, ghafar itu sataro. Sataro itu apa kemarin? Tutuplah ya. Jadi kalau umpamanya dihapus masih tetap saja pakai tip X masih ada kelihatan, wastaghfir lahum, maka tutuplah, gantilah halaman baru. Nah, itu ya. Makanya ada ulama ungkapan lain dalam Al-Quran, wa'fu wasfahu, ada ya, wa'fu, maafkanlah. Jadi kalau umpamanya kesalahannya sedikit-sedikit dengan di tip X itu bisa hapus, ya sudah, wa'fu itu sudah bagus. Tapi kalau umpamanya dengan di tip X itu masih belum bisa hilang, wasfahu, maka gantilah sopah waspahu itu ganti sopah, ganti halaman ya. Bagus sekali ya ungkapan dalam Al-Quran. Kalau dengan dalam halaman itu ada kesalahan, nah di tip X lah, nah itu kan wa'fu itu kan. Tapi kalau dengan di tip X itu masih belum bisa, nah, dihapus ya, maka waspahu, gantilah sopah. Nah, ganti sopah itu adalah halaman, jadi ganti halaman. Ada lagi waspahu itu sopah itu dengan sopaha itu dengan berjabat tangan, musofaha, berjabat tangan. Wa'fu waspahu, maafkanlah. Kemudian waspahu, dan berjabat tanganlah. Nah, dan mereka itu kan. Orang kan kalau sudah memaafkan tidak akan segan-segan untuk musofaha, untuk berjabat tangan. Karena kan tangan itu digerakkan kalau kita sudah bebas. Nah, nggak lagi ada hal-hal kendala dalam hati. Nah, sehingga waspahu, tangan disodorkan untuk berjabat tangan. Wa'fu waspahu. Oh, waktunya tinggal 10 menit lagi ya. Ya. Wa'fu waspahu tadi masalah dengan rahmat. Ada lagi ungkapan yang lain yang disebutkan oleh Athaillah ya. Saya Athaillah Sakandrani ya. Athaillah dari Skandaria, Mesir ya, yang dalam kitabnya Hikam, dia menyebutkan bahwa seseorang itu akan masuk surga itu karena rahmatnya, bukan karena amal solehnya. Ya, jadi jangan kita terlalu pede ya, wah saya tuh sudah melaksanakan puasa, menggunakan sholat sunat, apalagi yang wajib, wah itu saya akan masuk surga ini, nah gitu. Nggak boleh gitu. Yang bisa memasukkan surga kepada seorang itu karena rahmatnya, bukan karena amal solehnya. Karena amal soleh kita itu tidak seimbang dengan rahmat Allah. Nah, kita itu kan melakukan amal soleh dalam keadaan
sadar ya, bangun siang hari dan sebagainya. Tapi kalau rahmat Allah antara lain memberikan nafas setiap detik, setiap saat, itu rahmat Allah terus-terusan. Jadi rahmat Allah tidak terbatas itu. Jadi tidak sebanding lah kalau amal soleh yang kita kan sholat sekali sholat pokoknya hanya 3 menit atau 5 menit. Pokoknya 5 hari itu ya 25 menit. Kan tidak seimbang dengan rahmat Allah yang memberikan kasih sayang Allah, memberikan nafas saja, umpamanya nafas, salah nafas, belum yang lain, rezeki dan sebagainya. Nafas setiap saat, setiap waktu, setiap detik diberikan oleh Allah. Itu kan rahmat Allah. Jadi tidak seimbang. Oleh karena itu ya, kata Athaillah itu, kita masuk surga itu karena rahmat Allah, bukan karena amal soleh kita. Jadi amal soleh kita, ya memang kita dianjurkan, diwajibkan oleh Allah untuk melakukan amal soleh, sholat, puasa dan sebagainya. Tapi itu bukan satu-satunya jaminan untuk kita bisa masuk surga. Karena yang menjamin kita masuk surga adalah amal soleh, rahmat Allah. Jadi amal soleh bukan jaminan untuk masuk surga, tapi karena rahmat Allah lah yang menjadikan kita masuk surga. Nah itu ya. Yang selanjutnya ya, asyhadu, dan saya bersaksi, anna Muhammadan, bahwa sungguhnya Nabi Muhammad itu abduhu, hambanya Allah, wa rasuluhu, dan rasulnya Allah, wa habibuhu, dan kekasih Allah. Nah, ada lagi wa safiyuhu, ya, wa safiyuhu, dan pilihan Allah, wa khaliluhu, dan kesayangan Allah. Jadi hampir semuanya tuh apa yang berdekatan ya. Nah, sekali lagi wa asyhadu, dan saya bersaksi, anna Muhammadan, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad itu abduhu, hambanya Allah, wa rasuluhu, dan rasulnya Allah, wa habibuhu, dan habib ya. Jadi habib kemarin sudah disebutkan ya, habib itu wazan fa'ilun, habibun ay mahbubun, yang dicintai Allah, wa habibu, dan cintai Allah, wa safiyuhu, dan pilihan Allah, safiyu, wa khaliluhu, dan kesayangan Allah. Nah tadi disebutkan abduhu, hamba Allah. Ini keindahannya di dalam bahasa Arab saya kira ya. Abdu, hamba. Jadi kalau kata hamba itu kan konotasinya kan kurang baik. Tidak baik lah hamba sahaya, hamba. Ya. Tapi kalau sudah diidofatkan, disandarkan kepada Allah, maka itu suatu pilihan, dan tidak semua orang bisa menjadi hamba Allah. Hamba Allah. Jadi ini kehebatannya dalam bahasa Arabnya ada idofat. Jadi dengan idofat itu bisa mengangkat seseorang ada yang tadinya levelnya biasa menjadi level yang paling tinggi. Saya kira mungkin dalam bahasa Indonesia juga bisa aja terjadi ya. Tapi istilahnya mungkin bukan idofat ya. Jadi umpamanya dalam bahasa Indonesia ya pembantu, kata pembantu. Nah, pembantu kan banyak dikonotasikan tuh ya levelnya kurang baik lah gitu ya. Tapi coba kalau umpamanya pembantu rektor, ya, pembantu rektor itu kan sudah hebat ya sudah. Untuk menjadi pembantu rektor tuh paling tidak doktor atau profesor kan. Nah jadi dengan diidopatkan kepada yang baik, maka tadi hal yang levelnya kurang baik itu menjadi baik, menjadi istimewa. Abduhu, hambanya Allah. Makanya dalam Al-Quran ya, pada beberapa bulan yang lalu, ada waktu Isra Mi'raj ya, disebutkan asra bi abdihi lailan. Nah, asra yang telah memperjalankan malam hari, asra bi abdihi, kepada hambanya. Nah itu kan, kepada hambanya. Jadi kepada hambanya itu kepada Rasulullah tidak disebutkan hamba, tapi hambanya Allah ya Rasulullah ini, sehingga martabatnya sangat tinggi sekali ya.
Jadi Muhammadan abduhu, hambanya Allah, wa rasuluhu, dan utusan Allah. Ya, sekarang itu kan kalau utusan ada utusan khusus presiden. Nah, kalau utusan saja kan hanya utusan kongkonan, bahasa Jawa kongkonan. Tapi kalau sudah jadi utusan presiden, utusan khusus presiden, itu kan setara dengan menteri kan. Nah, ini bagi rasuluhu, utusan Allah. Wa habibuhu, yang dikasihi Allah. Habib, mahbub ya, yang dicintai Allah. Wa safiyuhu, dan pilihan Allah. Wa khaliluhu, dan kesayangan Allah. Ya mungkin waktunya karena sudah tepat ya, kita masuk jam 10 ya, itu sebagaimana jadi kita jadwalkan bahwa pengajian ini atau deres kitab Riyadhus Shalihin ini kita laksanakan setiap hari Sabtu ya. Setiap hari Sabtu jam 9 dan insya Allah sampai jam 10 ya, pada sahabat-sahabat kawan-kawan yang baru mengikuti acara pengajian ini, saya harapkan siap-siap ya pada setiap hari Sabtu jam 9 sampai jam 10, dan sekarang sudah sampai jam 10. Semoga dari awal sampai akhir ada manfaatnya, dan kalau ada kesalahan yang sampaikan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.